Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan Tugas dari Bapak Dr. Sparta mengenai chapter 12 yang berjudul Intangible Assets. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zarsa Wapri Nabila. Saya Syafa Livi Azani. dan saya Wahyu Trinur Hayati. Tujuan pembelajaran dari bab ini yang pertama dapat mendiskusikan karakteristik, penilaian, dan amortisasi aset tidak berwujud. Lalu yang kedua dapat menjelaskan akuntansi untuk berbagai jenis aset tidak berwujud. Yang ketiga dapat menjelaskan masalah akuntansi untuk pencatatan goodwill. Lalu yang keempat, identifikasi prosedur penurunan nilai dan persyaratan penyajian untuk aset tidak berwujud. Lalu yang kelima, dapat menjelaskan akuntansi dan presentasi untuk penelitian dan pengembangan dan biaya sejenis. Pratinjau dari bab 12 itu terdiri dari 4 bahasan. Untuk bahasan yang pertama itu ada intangible asset issues yang terdiri dari karakteristik, valuation, dan amortization. Lalu bahasan yang kedua itu types of intangibles terdiri dari marketing related, customer related, artistic related, contract related, teknologi related, dan goodwill. Lalu bahasan yang ketiga, impairment and presentation of intangibles, terdiri dari limited life intangibles, lalu reversal of loss, lalu indefinite life intangibles other than goodwill, lalu goodwill dan presentation. Lalu bahasan yang keempat, itu tentang research and development cost, terdiri dari identifying R&D, accounting for R&D, terus similar cost, dan presentation. Bahasan yang pertama itu intangible asset issues. Karakteristiknya dapat diidentifikasi kekurangan keberadaan fisik dan bukan aset moneter. Biasanya diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Jenis benda tak berwujud yang umum. Yang pertama terkait pemasaran, pelanggan, artistik, kontrak, dan teknologi. Dan niat baik. Aset terpenting Christian Dior atau FRA adalah citra mereknya, bukan perlengkapan tokonya. Lalu masih pembahasan intangible asset issues, penilaian, membeli barang tak berwujud, tercatat sesuai biaya, termasuk semua biaya akuisisi ditambah pengeluaran untuk membuat aset tidak berwujud siap untuk digunakan sesuai tujuannya. Biaya tipikal meliputi harga pembelian, biaya hukum, biaya terduga lainnya. Valuation, mungkin termasuk paten, perangkat lunak komputer, hak cipta, dan merek dagang. Perusahaan mengeluarkan semua biaya terhadap penelitian dan beberapa biaya tahap pengembangan. Biaya pengembangan tertentu dikapitalisasi setelah kriteria kelayakan ekonomi terpenuhi. IFRS mengidentifikasi beberapa kriteria khusus yang harus dipenuhi sebelum biaya pengembangan dikapitalisasi. Lalu benda tak berwujud yang dibuat secara internal. Di sini ada ilustrasi 12.1 yaitu tentang tahapan penelitian dan pengembangan. Amortisasi barang tak berwujud. Tak berwujud kehidupan terbatas, yaitu amortisasi dengan biaya sistematis ke beban selama masa manfaat. Beban amortisasi harus mencerminkan pola di mana perusahaan mengkonsumsi atau menggunakan aset tersebut. Lalu akun aset kredit atau akumulasi amortisasi. Amortisasi harus biaya dikurangi nilai sisa, dan perusahaan harus mengevaluasi penurunan nilai tak berwujud kehidupan terbatas setiap tahun. Yang kedua, tak berwujud kehidupan tanpa batas, yaitu tidak ada batasan waktu yang dapat diperkirakan saat aset diharapkan menyediakan arus kas. Lalu tidak ada amortisasi dan harus menguji penurunan nilai tak berwujud dengan umur tak terbatas setidaknya setahun sekali. Lalu types of intangible assets, 6 kategori utamanya yaitu terkait pemasaran, pelanggan, artistik, terkait kontrak, terkait teknologi, dan niat baik.
Aset tak berwujud terkait pemasaran, contohnya itu merek dagang atau nama dagang, kepala surat kabar, nama domain internet, dan perjanjian non-persaingan. Berdasarkan hukum umum, hak untuk menggunakan merek dagang atau nama dagang berada secara eksklusif pada pengguna asli selama pengguna asli terus menggunakannya. Lalu memanfaatkan harga pembelian dan tidak ada amortisasi. Aset tak berwujud terkait pelanggan, contohnya itu daftar pelanggan, pesanan atau backlog produksi, dan hubungan pelanggan baik kontraktual maupun non-kontraktual. Memanfaatkan biaya akuisisi diamortisasi ke beban selama masa manfaat. Contoh ilustrasi dari types of intangible assets itu ada Green Market AG memperoleh daftar pelanggan dari sebuah surat kabar besar seharga 6 juta euro pada tanggal 1 Juni 2019. Green Market mengharapkan untuk mendapatkan keuntungan dari informasi secara merata selama periode 3 tahun. Nah, Green Market ini mencatat pembelian daftar pelanggan dan amortisasi daftar pelanggan untuk setiap tahun dengan dasar garis lurus. Jurnal yang pertama itu pada Januari 2019, yaitu daftar pelanggan pada uang tunai sebesar 6 juta. Lalu jurnal yang kedua, Desember 31, 2019, 2020, 2021, yaitu beban amortisasi pada daftar pelanggan sebesar 2 juta. Lalu aset tak berwujud terkait artistik, contohnya itu drama, karya sastra, karya musik, gambar, foto, dan materi video dan audio visual. Hak cipta diberikan seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun dengan memanfaatkan biaya perolehan dan pertahanan. Diamortisasi ke beban selama umur manfaat jika kurang dari umur hukum. Lalu aset tidak berwujud terkait kontrak, contohnya itu perjanjian waralaba dan lisensi, izin konstruksi, hak siar, dan kontrak layanan atau pasokan. Waralaba atau lisensi dengan umur terbatas harus diamortisasi sebagai biaya operasional selama umur waralaba. Waralaba dengan umur tidak terbatas harus dicatat sebesar harga perolehan dan tidak diamortisasi. Lalu, aset tidak berwujud terkait teknologi, contohnya itu teknologi yang dipatenkan dan rahasia dagang yang diberikan oleh badan pemerintah. Paten memberikan pengguna eksklusif pada pemegangnya untuk jangka waktu 20 tahun. Memanfaatkan biaya pembelian paten, bebankan semua biaya R&D dan biaya pengembangan apapun yang terjadi sebelum mencapai kelangsungan ekonomi. Amortisasi selama umur hukum atau umur manfaat, mana yang lebih pendek? Selanjutnya akan dibahas oleh Wahyu Tri Nurhayati. Berikut ada jenis aset tidak berwujud. Ilustrasi pada Harkotko mengeluarkan $180.000 dalam biaya hukum pada tanggal 1 Januari 2019. Untuk berhasil mempertahankan paten, umur manfaat paten adalah 10 tahun, diamortisasi dengan metode garis lurus. Harkot mencatat biaya hukum dan
amortisasi pada akhir tahun adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada Januari 1 itu ada paten di debit 180.000 terhadap cash 180 di kredit. Pada Desember 31, paten amortization expense di debit 18.000 pada paten or accumulate amortization 18.000 di kredit. Nah, paten amortization expense itu didapat dari 180.000 dibagi 10. Next. Berikutnya ada jenis aset tidak berwujud. Ini untuk menjelaskan masalah akuntansi untuk mencatat niat baik atau goodwill. Goodwill secara konseptual merupakan manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset lain yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak diidentifikasi secara individual dan diakui secara terpisah, hanya dicatat saat seluruh bisnis dibeli. Goodwill diukur sebagai kelebihan biaya atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi atau aset dikurangi kewajiban yang diperoleh. Next. Untuk mencatat goodwill, berikut ada ilustrasi oleh Feng In memutuskan bahwa mereka membutuhkan divisi suku cadang untuk melengkapi distribusi traktor yang ada. Presiden Feng tertarik untuk membeli Traktor Link SA. Ilustrasi tersebut menyajikan laporan posisi keuangan Traktor Link SA sebagai berikut. Berikut adalah ilustrasi 12.4 yaitu tentang Statement of Financial Position pada Desember 31, 2019 oleh Traktor Link SA. Next. Selanjutnya, Feng menyelidiki aset dasar Traktor Link untuk menentukan nilai wajarnya. Berarti Feng mendapatkan fair value sebesar property, plant, and equipment sebesar 205.000, patents-nya ada $18.000, inventory-nya sebesar $122.000, accounts receivable-nya sebesar $35.000, cash-nya $25.000, dan liabilities-nya mengurangi nilai menjadi $55.000. Totalnya menjadi fair value of net asset-nya sebesar $350.000. Perusahaan traktor memutuskan untuk menerima tawaran Feng sebesar $400.000. Berapa nilai baik tersebut jika ada? Next. Di sini ada ilustrasi determinasi dari goodwill tentang assign to purchase price of $400.000. Jadi, karena yang tadi Feng mempunyai fair value sebesar $350.000, itu menjadi identifiable asset dan ada purchase price-nya sebesar $400.000. Jadi, value assigned to goodwill-nya ada $50.000 dapat dari $400.000 dikurangi $350.000. Next. Nah, untuk mencatat transaksi tersebut, Feng mencatatnya seperti ini. Yang pertama, di debit itu ada property, plant, and equipment sebesar $205.000, ada patent sebesar $18.000, inventory sebesar $122.000, account receivable sebesar $35.000, cash sebesar $25.000, dan goodwill sebesar $50.000. Sedangkan di kredit ada liability sebesar $55.000 terhadap cash dan cash sebesar $400.000. Next. Mencatat goodwill. Goodwill write-off itu biasanya dianggap memiliki kehidupan yang tidak terbatas, tidak boleh diamortisasi, dan hanya disesuaikan nilai tercatat pada saat goodwill mengalami penurunan nilai. Untuk pembelian tawar-menawarnya itu, harga beli harus kurang dari nilai wajar aset bersih yang diperoleh, dan jumlah dicatat sebagai keuntungan oleh pembeli. Penurunan nilai aset tidak berwujud. Learning Objective 4 tentang identifikasi prosedur penurunan nilai dan persyaratan penyajian untuk aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud mengalami penurunan nilai ketika perusahaan tidak dapat memulihkan nilai tercatat aset baik melalui penggunaan atau penjualannya. Prosedur khusus untuk mencatat penurunan nilai bergantung pada jenis aset tidak berwujud. Yang pertama ada hidup terbatas dan yang kedua ada kehidupan tak terbatas, termasuk goodwill. Next. Penurunan nilai tidak terwujud pada kehidupan terbatas.
Aturan yang berlaku untuk penurunan nilai properti, pabrik, dan peralatan juga berlaku untuk benda tak berwujud dengan umur terbatas. Rugi penurunan nilai adalah nilai tercatat aset dikurangi jumlah terpulihkan dari aset yang mengalami penurunan nilai. Di sini ada tabel tentang alurnya. Yang pertama ada carrying amount, lalu ke compared to, lalu ke recoverable amount, menjadi higher of. Nah, higher of ini dibagi menjadi dua, menjadi fair value less cost to sell dan value in use. Next. Penurunan nilai tak berwujud di kehidupan terbatas. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual berarti beberapa aset dapat dijual setelah dikurangi biaya pelepasan. Nilai pakai adalah nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan dari penggunaan masa depan dan akhirnya penjualan aset pada akhir masa manfaatnya. Next. Ada ilustrasi. Large SE memiliki patent tentang cara mengekstraksi minyak dari batuan serpih dengan nilai tercatat sebesar 5 juta euro pada akhir tahun 2018. Sayangnya, beberapa penemuan non-minyak serpih baru-baru ini berdampak buruk pada permintaan akan teknologi minyak serpih, mengindikasikan bahwa patennya rusak. Large menentukan jumlah yang dapat diperoleh kembali untuk paten berdasarkan nilai pakai karena tidak ada pasar aktif untuk paten. Large memperkirakan nilai pakai paten sebesar 2 juta euro berdasarkan arus kas bersih masa depan yang didiskon yang diharapkan pada suku bunga pasarnya. Next. Disuruh hitung kerugian penurunan nilai berdasarkan nilai pakai. Next. Nah, untuk yang tadi, 5 juta euro itu termasuk pada carrying amount, dan 2 juta euro termasuk pada recoverable amount. Hasil selisihnya itu menjadi impairment loss sebesar 3 juta euro. Selanjutnya ada fair value less cost to sell-nya masih unknown, dan value in use-nya sebesar 2 juta euro. Next. Nah, untuk pembuatan jurnal berikut, Large harus membuat jurnal seperti loss in impairment-nya sebesar 3 juta dan patents-nya sebesar 3 juta. Next. Pembalikan kerugian penurunan nilai. Ada ilustrasi, nilai tercatat paten setelah penurunan nilai adalah 2 juta euro. Amortisasi Large adalah 400.000. Hasil dari 2 juta dibagi 5, karena selama 5 tahun sisa masa paten. Beban amortisasi dan nilai tercatat setelah penurunan nilai disajikan di bawah ini. Ini ada penyajian dari tahun 2019 sampai 2023. Next. Pada awal tahun 2020, berdasarkan kondisi pasar yang membaik untuk teknologi minyak serpih, Large mengukur kembali jumlah paten yang dapat diperoleh kembali sebesar 1.750.000 euro. Dalam hal ini, Large membalikan sebagian dari kerugian penurunan nilai yang diakui menjadi jurnal paten sebesar 1.750.000 dikurangi 1.600.000 menjadi 150.000 di debit, pada recovery of impairment loss 150.000 di kredit. Penurunan nilai aset tidak berwujud. Penurunan nilai tak berwujud dalam kehidupan tanpa batas selain goodwill. Itu harus diuji penurunan nilainya setidaknya setiap tahun. Yang kedua, tes penurunan nilai sama dengan tes untuk benda tak berwujud yang hidup terbatas. Itu adalah membandingkan jumlah terpulihkan dari aset tidak berwujud dengan nilai tercatat aset. Yang kedua, jika nilai terpulihkan kurang dari nilai tercatatnya, perusahaan mengakui penurunan nilai. Next. Penurunan nilai tak berwujud dalam kehidupan tanpa batas. Di sini ada ilustrasi oleh Archon Radio membeli lisensi siaran sebesar 2 juta euro. Lisensi ini dapat diperbarui setiap 10 tahun. Archon Radio telah memperbarui lisensi dengan GCC 2 kali dengan biaya minimal. Karena mengharapkan arus kas bertahan tanpa batas, Archon melaporkan lisensi sebagai aset tidak berwujud yang tidak terbatas. Baru-baru ini, GCC memutuskan untuk melelang lisensi ini kepada penawar tertinggi, alih-alih memperbaruinya berdasarkan lelang lisensi serupa baru-baru ini. Archon Radio memperkirakan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual yaitu jumlah yang dapat diperoleh kembali dan lisensinya menjadi 1.500.000 euro. Ini ada ilustrasi 12.9 tentang
penginputan of loss on impairment of broadcast lisensi. Yang pertama ada carrying value of broadcast lisensi sebesar 2 juta dan recovery amount based on fair value less cost to self-nya ada 1.500.000. Menjadi loss on impairment 2 juta dikurangi 1.500.000 menjadi 500.000 euro. Next. Untuk penurunan goodwill, perusahaan harus menguji niat baik setidaknya setiap tahun. Yang kedua, uji penurunan nilai dilakukan berdasarkan unit penghasil kas yang diberikan goodwill. Nah, unit penghasil kas itu adalah kelompok aset terkecil yang dapat diidentifikasi yang menghasilkan arus kas. Estimasi jumlah terpulihkan untuk penurunan nilai goodwill biasanya didasarkan pada estimasi nilai pakai. Pembalikan kerugian penurunan nilai goodwill tidak diizinkan. Next. Berikutnya ada ilustrasi tentang penurunan goodwill. Kohibu AG memiliki 3 divisi, ia membeli 1 divisi, Prit Products 4 tahun, seharga 2 juta euro. Sayangnya, Prit mengalami kerugian operasional selama 3 kuartal. Terakhir, manajemen Kolbu sekarang sedang meninjau divisi unit penghasil kas. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai tahunan, ilustrasi 12.10 mencantumkan aset bersih divisi Prit termasuk goodwill terkait sebesar 900.000 euro dari pembelian. Berikut ilustrasi 12.10-nya, yaitu ada property, plant, and equipment sebesar 800.000, goodwill-nya sebesar 900.000, inventory-nya sebesar 700.000, receivable-nya sebesar 300.000, cash-nya sebesar 200.000, dan accounts and notes payable-nya sebesar 500.000. Net asset-nya menjadi 2.400.000 euro. Selanjutnya akan dibahas oleh Syafa Alifia Zani. Untuk selanjutnya ada impairment of goodwill atau penurunan goodwill. Kolbu menentukan jumlah yang dapat diperoleh kembali untuk divisi Prit menjadi 2.800.000 euro berdasarkan perkiraan nilai pakai. Next. Untuk carrying amount-nya ada 2.400.000 euro, di-compare atau dibandingkan dengan recoverable amount 2.800.000 itu tidak ada gangguan untuk mencapai higher of-nya. Di fair value less cost to sell tidak diketahui atau unknown, dan di value in use-nya ada 2.800.000 euro. Next. Asumsikan bahwa jumlah yang dapat dipulihkan untuk divisi Prit adalah 1.900.000 euro, bukan 2.800.000 euro. Jadi, di carrying amount-nya 2.400.000 euro mengalami kerugian penurunan nilai sebesar 500.000 menjadi recoverable amount. Di higher of-nya, fair value less cost to sell tetap sama, tidak diketahui. Di value in use-nya 1.900.000 euro. Next. Untuk perjunalannya, kerugian penurunan nilai pada goodwill sebesar 500.000 euro. Next. Next. Untuk Statement of Financial Position atau SOFP, laporan posisi keuangan. Yang pertama, perusahaan harus melaporkan sebagai item terpisah semua aset tidak berwujud selain goodwill. Yang kedua, pelaporan mirip dengan pelaporan properti, pabrik, dan peralatan. Yang ketiga, akun kontra biasanya tidak ditampilkan untuk barang tak berwujud. Next. Untuk di income statement atau laporan laba rugi, perusahaan harus melaporkan yang pertama, biaya amortisasi, yang kedua, kerugian dan pembalikan penurunan nilai. Untuk aset tidak berwujud selain goodwill secara terpisah, dalam laba biasanya pada bagian operasi. Catatan atas laporan keuangan harus mencakup biaya amortisasi untuk setiap jenis aset. Next. Sini ada pelaporan aset tidak berwujud serupa dengan pelaporan aset tetap. Perusahaannya Nestle, income statement 31 Desember 2015-nya ada amortization expense atau beban lain-lain 317, impairment of goodwill, penurunan goodwill 338, di balance sheet-nya ada goodwill 32.772, di intangible asset atau aset tidak berwujudnya 19.236. Next.
Research and Development Cost atau biaya penelitian dan pengembangan. Biaya penelitian dan pengembangan atau disingkat R&D, Research and Development, bukan merupakan aset tak berwujud, seringkali menghasilkan pengembangan paten atau hak cipta seperti produk, proses, ide, formula, komposisi, atau karya sastra. Next. Perusahaan menghabiskan banyak uang untuk penelitian dan pengembangan. Ini adalah contoh-contoh perusahaan yang memiliki penjualan atau memiliki biaya penelitian dan pengembangan. Next. Nah, yang pertama itu ada biaya penelitian harus dikeluarkan pada saat terjadinya. Yang kedua, biaya pengembangan mungkin tidak dibebankan pada saat terjadinya. Yang terakhir, kapitalisasi dimulai ketika proyek sudah cukup jauh dalam proses, sehingga manfaat ekonomi dari proyek R&D atau Research and Development akan mengalir ke perusahaan proyek layak secara ekonomi. Next. Nah, di sini ada kegiatan penelitian versus kegiatan pengembangan. Identifikasi penelitian dan pengembangan. Yang pertama, untuk kegiatan penelitian, investigasi asli dan terencana yang dilakukan dengan prospek memperoleh pengetahuan dan pemahaman ilmiah atau teknis baru. Contohnya, penelitian laboratorium bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru, mencari aplikasi temuan peneliti baru. Yang kedua, kegiatan pengembangan penerapan temuan penelitian atau lainnya, pengetahuan untuk rencana atau desain untuk memperoleh bahan, perangkat, produk, proses, sistem, atau layanan baru atau yang secara substansial ditingkatkan sebelum dimulainya produksi atau menggunakan komersial. Contohnya, formulasi konseptual dan desain produk yang mungkin atau alternatif proses, pembangunan prototipe, dan pengoperasian pabrik percontohan. Akuntansi untuk aktivitas R&D. Biaya terkait aktivitas R&D itu mencakup 5. Ada bahan perlengkapan dan fasilitas, ada personil atau anggota, ada membeli barang tak berwujud atau intangible asset, ada layanan kontrak, dan biaya tidak langsung. Next. Nah, jenis pengeluarannya, yang pertama, untuk type of expenditure, construction of long-range research facility for use in current and future projects. Restoring 400.000 square foot building. Yang kedua, acquisition of R&D equipment for use on current project only. Yang ketiga, acquisition of machinery for use on current and future R&D project. Untuk perlakuan akuntansi, accounting treatment, yang pertama ada kapitalisasi dan depresiasi sebagai biaya R&D. Yang kedua, membebankan secara segera sebagai R&D. Yang ketiga, kapitalisasi dan depresiasi sebagai biaya R&D. Next. Untuk type expenditure-nya, yang keempat ada pembelian bahan untuk digunakan pada proyek R&D saat ini dan masa depan. Yang kelima, gaji staf peneliti yang merancang pemindai tulang laser baru. Yang keenam, biaya penelitian yang timbul berdasarkan kontrak dengan New Horizons Inc. dan dapat ditagih setiap bulan. Yang ketujuh, bahan tenaga kerja dan biaya overhead memindai laser prototype, kelangsungan ekonomi tidak tercapai. Untuk pelakuan akuntansi atau accounting treatment, yang keempat itu ada inventarisasi dan alokasikan untuk proyek R&D, biaya yang dikonsumsikan. Yang kelima, bebankan segera sebagai R&D. Yang keenam ada catat sebagai piutang, dan ketujuh bebankan segera sebagai R&D. Next. Yang kedelapan untuk type of expenditure, biaya pengujian prototipe dan modifikasi desain, kelayakan ekonomi tidak tercapai. Yang ke-9, biaya hukum untuk mendapatkan paten atas pemindai laser baru. Yang ke-10, gaji eksekutif. Yang ke-11, biaya riset pemasaran untuk mempromosikan pemindai laser baru. Untuk accounting treatment atau perlakuan akuntansi, yang ke-8 itu ada bebankan segera sebagai R&D. Yang ke-9, memanfaatkan sebagai paten dan amortisasi ke overhead sebagai bagian dari harga pokok produksi. Yang ke-10, beban sebagai beban operasional. Yang ke-11, beban sebagai beban operasional juga. Nah, untuk type of expenditure yang ke-12, biaya teknik yang dikeluarkan untuk memajukan pemindai laser ke tahap produksi penuh, kelangsungan hidup ekonomis tercapai. Yang ke-13, biaya untuk berhasil mempertahankan paten pada pemindai laser. Ke-14, komisi untuk staf penjualan yang memasarkan pemindai laser baru.
Untuk accounting treatment atau pelakuan akuntansi, yang ke-12 beban sebagai beban operasional, memanfaatkan sebagai R&D, yang ke-13 memanfaatkan sebagai paten dan amortisasi ke overhead sebagai bagian dari harga pokok produksi atau cost of goods sold. Yang terakhir ada beban sebagai beban operasional. Next. Biaya serupa dengan biaya R&D atau penelitian dan pengembangan. Yang pertama itu ada biaya awal untuk operasi baru, yang kedua kerugian operasi awal, yang ketiga biaya periklanan. Biaya-biaya ini dibebankan pada saat terjadinya, serupa dengan akuntansi untuk biaya R&D. Next. Hitung jumlah yang akan dilaporkan sebagai biaya penelitian pengembangan. Jadi, cost of equipment acquired that will have alternative use in future R&D project over the next 5 years use straight line depreciation. Ini straight line ya guys. Jadi yang pertama itu kita masukin dulu di debit 330.000, di material consumed in R&D projectnya 59.000. Jangan lupa yang pertama itu kita masukin di kebagian kredit 66.000. Di yang kedua itu kita masukin di kredit 59.000. Yang ketiga, consulting fees paid to outsider for R&D projects di debit 100.000, di kredit 100.000 juga. Yang keempat, personal cost involved in R&D projects 128.000, sama kita masukin 128.000 juga. Indirect cost rational be allocable to R&D project 50.000 kita masukin. Material purchase for future R&D project kita masukin 0. Jadi totalnya itu ada $403.000. Nah, perusahaan harus mengungkapkan biaya total R&D yang dibebankan setiap periode. Ini ada contoh perusahaannya GlaxoSmithKline pada tanggal 31 Desember 2015. Ini presentasi biaya R&D atau penelitian dan pengembangan. Turnover-nya 23.923 euro. Cost of sales-nya mengurangi 8.853, gross profit-nya 15.070, selling, general and administrative-nya mengurangi 9.232, research and development 3.560 sebagai pengurang, royalty income-nya 329, other operating income-nya 7.715, kita tambah semuanya, operating profit 10.322. Lalu selanjutnya pembahasan soal-soal di chapter 11. Untuk soal yang pertama itu exercise 11.9 tentang komponen depreciation. Moro manufacturing has equipment that is comprised of 5 components or amounts in thousands. Komponennya itu ada A, B, C, D, E. Cost-nya itu untuk yang A 40.500, yang B 33.600, C 36.000, D 19.000, dan E 23.500. Estimated residualnya untuk yang A 5.500, B 4.800, C 3.600, D 1.500, dan E 2.500. Estimated life in years-nya untuk yang A 10 tahun, B 9 tahun, C 8 tahun, D 7 tahun, dan E 6 tahun. Instruction-nya itu untuk yang A, prepare the adjusting entry necessary at the end of the year to record depreciation for the year. Assume that Moro use straight line depreciation. Lalu yang B, prepare the entry record the replacement of component B for cash of 40.000 yen. It was used for 6 years. Untuk jawaban yang A, komponennya kan ada 5. Yang pertama itu A, cost-nya itu 40.500, estimated residual 5.500, depreciable cost-nya 35.000, estimated life-nya 10. Jadi depreciation per year-nya itu 3.500. Didapat dari 35.000 dibagi 10. Lalu untuk komponen yang B, cost-nya 33.600, estimated residualnya 4.800, depreciable cost-nya 28.800, estimated life-nya 9. Sehingga depreciation per year-nya itu 3.200.
didapat dari 28.800 dibagi 9. Lalu yang C, costnya 36.000, estimated residualnya 3.600, depreciable cost-nya 32.400, estimated life-nya 8, depreciation per year-nya 4.050. Yang D, cost-nya 19.000, estimated residualnya 1.500, depreciable cost-nya 17.500, estimated life-nya 7, depreciation per year-nya 2.500. Untuk yang E, cost-nya 23.500, estimated residualnya 2.500, depreciable cost-nya 21.000, estimated life-nya 6, dan depreciation per year-nya 3.500. Untuk total cost itu didapat 152.600, estimate residualnya itu totalnya 17.900, depreciable cost-nya totalnya itu 134.700, dan depreciation per year-nya totalnya 16.750. Untuk jurnalnya, depreciation expense pada accumulated depreciation equipment sebesar 16.750. Untuk instruction yang B, jurnalnya itu equipment pada debit 40.000, accumulated depreciation equipment pada debit 19.200 itu didapat dari 3.200 kali 6. Loss on disposal of equipment-nya pada debit sebesar 14.400 dan equipment 33.600 di kredit, cash 40.000 di kredit. Selanjutnya, exercise 11.12, depreciation computation addition change in estimate. In 1992, Abraham has completed the construction of a building at a cost of 1.900.000 euro. And first occupied it in January 1993, it was estimated that the building will have a useful life for 40 years and a residual value of 60.000 euro at the end of the time. Early in 2003, an addition to the building was constructed at cost 470.000 euro. At the time, it was estimated that the remaining life of the building would be, as original estimate, an additional 30 years, and that the addition would have a life of 30 years and a residual value sebesar 20.000 euro. In 2021, it is determined that the probable life of the building and addition will extend to the end of 2052 or 20 years beyond the original estimate. Instruksinya yang A, menggunakan straight line method untuk compute the annual depreciation that would have been charged from 1993 sampai 2002. Yang B, compute the annual depreciation that would have been charged from 2003 sampai 2020. Yang C, prepare the entry if necessary to adjust the account balance because of the revision of the estimate life in 2021. Yang D, compute the annual depreciation to be charged beginning with 2021. Untuk answernya, yang A, 1984 sampai 1993, yaitu $1.900.000 dikurangi $60.000 dibagi 40 menjadi 46.000 per year. Yang B, 1994 sampai 2011 ada building sebesar $1.900.000 dikurangi $60.000 dibagi 40 menjadi 46.000 per year, dan addition-nya $470.000 dikurangi $20.000 dibagi 30 menjadi 15.000 per year, ditambah jadi 61.000 per year. Nah, yang ketiga itu no adjusting entry required. Yang D, revise annual depreciation building-nya ada book value sebesar 1.900.000 dikurangi 1.288.000 menjadi $612.000, residual value-nya sebesar 60.000 mengurangi menjadi 552.000, remaining useful life-nya
32 tahun itu membagi menjadi annual depreciation sebesar 17.250. Ini ada 46.000 dikali 2 atau 46.000 dikali 28 tahun. 1.288.000. Next. Untuk E11.21 ada depletion computation. Oil feeder drilling has leased property on which oil has been discovered. Well, on this property produced 18.000 barrels of oil during the past year that showed at an average sales price of €65 per barrel. Total oil reserves of this property are estimated to be 250.000 barrels. The lease provided for an outright payment sebesar €600.000 to the lessor atau owner before drilling could be recommend, and annual rentalnya €31.500. A premium sebesar 5% dari sales price of every barrel of oil removed is to be paid annually to the lessor. In addition, ada federal lease is to clean up all the waste and debris from drilling and to bear the cost of reconditioning the land for farming when the wells are abandoned. The estimated fair value at the time of the lease of this cleanup and reconditioning is €30.000. Instructionnya, from the provision of the lease agreement, compute the cost per barrel for the past year, exclusive of operating costs to federal drilling. Untuk answer di exercise 11.21 ada cost per barrel of oil-nya. Cara menjawabnya itu ada initial payment sebesar $600.000 dibagi 250.000 menjadi $2,40. Ada rentalnya sebesar $31.500 dibagi 18.000 menjadi $1,75. Premiumnya itu 5% dari $65 menjadi $3,25. Reconditioning of land-nya sebesar $30.000 dibagi 250.000 menjadi $0,12. Total cost per barrelnya menjadi ditambahin semua menjadi $7,52. Untuk soal P11.2 depreciation for partial period SL, Act, SYD, and DDB, the cost of equipment purchased by Charleston SA on June 1, 2019 is €89.000. It is estimated that the machine will have a 5.000 residual value at the end of its service life. Its service life is estimated at 7 years. Its total working hours are estimated at 42.000 and its total production is estimated at 525.000 units. During 2019, the machine was operated 6.000 hours and produced 25.000 units. During 2020, the machine was operated 5.500 hours and produced 48.000 units. Instructionnya, compute depreciation expense on the machine for the year ending December 31, 2019 and the year ending December 31, 2020 using the following method. Yang pertama, straight line. Yang kedua, units of output. Yang ketiga, working hour. Yang keempat, sum of the year digit. Yang terakhir, declining balance towards the straight line rate. Next. Untuk menjawab soal yang pertama, straight line-nya $89.000 kita kurangi $5.000 dibagi 7 tahun sama dengan $12.000 per tahun. 2019-nya 12.000 dikali 7 per 12 karena bulannya hanya 7. Kita masukin ke debit 7.000. Di 2020 12.000 kita masukin di kredit 12.000. Lalu yang B, units of output-nya $89.000 dikurangi 5.000 dibagi 525.000 units. Jadinya $0,16 per unit. 2019-nya 0,16 dikali 55.000 di debitnya 8.800. 2020 $0,16 dikali 48.000 7.000
680 kita masukin di kredit. Yang C-nya working hour 89.000, kita kurangi 5.000 dibagi 42.000 hours sama dengan $2 per hour. 2019-nya $2 dikali 6.000, kita masukin ke debit 12.000. Di 2020 $2 dikali 5.500, kita masukin di kredit 11.000. Yang D-nya sum of the year digits, kita masukin karena 7 tahun, kita hitung dari awal 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 dan ditambah 7 sama dengan 28. Atau rumusnya N dikali N plus 1 dibagi 2 sama dengan 7 dikali 8 dibagi 2 sama dengan 28. Untuk 2019-nya 7 dibagi 28 dikali $84.000 dikali 7 per 12, kita masukin di debit 12.250. Untuk 2020 7 per 28 dikali $84.000 dikali 5 per 12 tambah 1.750. Lalu 6 per 28 dikali $84.000 dikali 7 per 12 sama dengan 10.500. Kita tambah jadi 19.250. Kita masukin di kali 19.250. Untuk yang terakhir, declining balance, rate-nya 2 per 7. Jadi di 2019, 7 per 12 dikali 2 per 7 dikali $89. Kita masukin di debitnya 14.833. 2019-nya 14.833 itu hasil dari 2019. Untuk 2020-nya 2 per 7 dikali 89.000 dikurangi 14.000 sama dengan 21.191. Ataupun kita bisa pakai di 2020 5 per 12 dikali 2 per 7 dikali $89.000 sama dengan 10.595. Lalu 2 per 7 dikali $89 dikurangi 25.428 dikali 7 per 12 hasilnya 10.595. Kita tambah jadi 21.190.000. Ini selisih karena pembulatan, jadi kita pakai yang terkecil 21.150.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.